Shalom semua warga kerajaan Allah. Seringkali orang tanya pada saya, kok aneh sekali sih kok menyebut warga kerajaan? Karena tidak banyak orang tahu siapa dirinya. Sebab kita tahu kewarganegaraan itu ada keuntungan-keuntungan yang luar biasa. Nah, saya mau sampaikan pada kita ayat pokok kita dalam Filipi 3:20. Karena kewarganegaraan kita. Sayang dalam bahasa King James Version dikatakan conversation. No, ini kewarganegaraan ada dalam sorga. Sorga is a place. Kerajaan sorga is a real kingdom. Dari situ kita menantikan siapa? Rajanya. Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang mengubah tubuh kita yang hina sehingga serupa dengan tubuh yang mulia. Menurut kuasa yang dapat menaklukkan segala sesuatu. Apa itu? Hawa nafsu, ketamakan, kecemaran, kepahitan, semua bisa dikalahkan. Jadi pertama-tama tahu who you are. Kita harus tahu know your God. He's our King. He live in the kingdom. Dan kemudian siapa kita ini? Kita harus tahu bahwa kita adalah warga negara kerajaan surga. Karena kerajaan Allah adalah benar-benar kerajaan. Kerajaan mesti ada rajanya, mesti ada kawasannya. Harus ada tentaranya, harus ada hukum-hukumnya. Apa hukumnya? Firman Tuhan, ya. Jadi kalau kita bilang firman itu perkataan raja, bukan yaitu aturan agama Kristen. Kalau Anda melihat dirimu sebagai anggota jemaat, atau apalagi paling buruk yaitu fans dari Jesus. Jesus doesn't need fans. Dia adalah raja, dan yang dia urusi utama adalah warganya. Tentu saja warga negara ada peraturannya, ada kebudayaannya. Kebudayaannya kita dari mana, saudaraku? Yaitu Matius pasal 5. Perhatikan di sini, dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini. We live in a vile body. Karena itu saya ajarkan roh kita diselamatkan ketika kita bertobat lalu menerima Tuhan Yesus dibaptiskan. Itu baru diselamatkan rohnya. Dan kemudian karena tubuh kita ini banyak keinginannya, maka tujuannya selama di bumi keselamatan daripada jiwa kita. Tetapi kemudian tubuh ini akan diubahkan. Tidak lama lagi Tuhan Yesus datang. Tema kita yang tentu saja yaitu tentang Thy Kingdom Come. Thy Kingdom Come, saudaraku, kita menantikan kedatangan Sang Raja yang mengubahkan tubuh kita. Karena itu semua warga kerajaan know your place. Seringkali orang tanya, perlu nggak menyerahkan persepuluhan? Saya tanya balik, lu bayar pajak nggak? Kepada kita warga negara Republik Indonesia, kita bayar pajak kepada pemerintah. Pajak itu apa sih? Tidak untuk kepentingan pemerintah. Ya, kalau pemerintah kita mungkin kurang uang. Tapi kerajaan sorga itu tentang disiplin. Semua buah dari pohon di taman ini boleh kamu makan dengan bebas. Hanya ini gambaran pada persepuluhan. Gambaran yang tidak boleh disentuh. Dan pajak itu adalah untuk kepentingan umum. Kalau buat negara kita bangun jalan, bangun fasilitas. Tetapi ini bukti daripada kita adalah warga negara kerajaan Allah. Salah satu, bagaimana kita mempergunakan keuangan yang Tuhan percayakan. Percayalah, di dalam kerajaan Allah tidak ada kepemilikan pribadi. Kita cuma steward, asset manager yang dipercaya kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Know yourself as warga negara kerajaan Allah and live as the kingdom of heaven. Dan Tuhan berjanji bahwa dia masih ada mahkamah sorgawi buat kita sebagai warga negara kerajaan Allah. Di MA kamu dikalahkan, masih ada MS, mahkamah sorgawi. God bless you. Amin. Silakan duduk, warga kerajaan Shalom. Saya dulu punya seorang murid. Setelah lulus S1, kemudian dia melanjutkan S2, kemudian mengambil PhD, jadi ambil doktor di Jerman. Dan setelah selesai, S2 sudah sambil bekerja, kemudian PhD di tempat perusahaannya dia berjumpa dengan seorang gadis Jerman. Dan singkat cerita mereka menikah, punya anak di Jerman, punya rumah, bekerja di sana, dan pada akhirnya dia memutuskan untuk
melepaskan atau meninggalkan warga negara Indonesia dan menjadi warga negara Jerman. Bapak Ibu Saudara sekalian, secara fisik setiap kita ini warga negaranya adalah warga negara Indonesia. Tetapi secara roh kita semua adalah warga negara kerajaan surga. Oleh sebab itu jangan sampai kita melepaskan, kita meninggalkan warga negara kerajaan surga karena kita mencintai dunia ini. Dunia ini sangat menarik. Secara daging itu sangat menarik. Tetapi kita harus ingat bahwa kita tinggal di bumi ini hanya sementara saja. Dan tema September 2025 adalah Living as Citizens of Heaven. Artinya apa? Hidup sebagai warga kerajaan surga. Bagaimana kita bisa terus hidup sebagai warga kerajaan surga? Subtema pagi hari ini yang akan kita renungkan adalah tidak melupakan Tuhan. Bersama-sama katakan, tidak melupakan Tuhan. Tidak melupakan Tuhan itu bukan berarti kita mengalami yang namanya hilang ingatan. Seperti orang amnesia, tiba-tiba kita lupa. Siapa ya Tuhan itu? Bukan seperti itu. Orang yang menderita Alzheimer, ya yang biasanya cenderung untuk menjadi demensia, tahap awal itu suka lupa. Taruh barang lupa. Ya kadang-kadang mau ngomong itu, apa ya kata-katanya ya, lupa. Nah itu tahap awal ya. Tahap menengah itu sudah mulai tidak mengenal orang dekat. Ya saya kenal Pak Hari, tiba-tiba saya nggak kenal. Siapa ya orang ini ya? Saya kenal Pak Andreas, siapa ya? Ini sudah tahap menengah. Tetapi kalau sudah tahap akhir, itu sudah tidak mengenal suaminya, tidak mengenal istrinya, tidak mengenal anak-anaknya, bahkan tidak mengenal dirinya. Sudah lupa identitas diri. Jadi penyakit ini itu berproses, bertahap menuju amnesia total, hilang ingatan. Tetapi melupakan Tuhan bukan seperti itu. Kita akan belajar, karena mungkin kita salah satu orang yang melupakan Tuhan. Kita pikir enggak kok, saya tahu ada Tuhan. Saya mau bertanya, apakah tiang awan dan tiang api itu bersama dengan bangsa Israel ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk berjumpa dengan Allah selama 40 hari? Ada atau tidak ada? Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, berjumpa dengan Tuhan selama 40 hari, saya mau bertanya, apakah ada tiang awan dan tiang api bersama dengan bangsa Israel? Jawabannya adalah, ada atau tidak ada? Ada. Tetapi mengapa bangsa Israel meminta Harun untuk membuatkan lembu emas untuk disembah? Ada Allah? Ada. Kehadirannya ada. Kenapa buat lembu emas? Itu yang disebut dengan melupakan Tuhan. Mereka tidak lagi berfokus kepada Tuhan. Dan pada saat seseorang tidak berfokus kepada Tuhan, maka mereka akan mencari sesuatu untuk dijadikan fokus, untuk dijadikan pusat perhatian. Perhatikan baik-baik, oleh sebab itu pada saat pagi hari ini, apa itu melupakan Tuhan? Kita akan bersama-sama membaca di dalam Yeremia 2 ayat 32. Firman Tuhan berkata, dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya? Atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Tetapi umatku melupakan aku sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Kitab Yeremia yang nulis ya, Yeremia. Dan pasal 2 ini merupakan teguran Tuhan kepada bangsa Israel lewat Nabi Yeremia. Seharusnya bangsa Israel itu setia kepada Tuhan. Tetapi mereka berpaling kepada Allah lain dan melupakan Tuhan. Ini merupakan sebuah perbandingan budaya ayat tadi itu untuk menunjukkan betapa tidak masuk akal ada Allah di tengah-tengah mereka, tetapi mereka menyembah kepada lembu emas dan mereka bangsa Israel itu melupakan Tuhan. Jadi latar latar budaya Timur Tengah kuno itu, gadis muda itu hampir selalu memakai perhiasan, baik yang ada di kepala, yang ada di hidung, ya. Kemudian ada kalung, ada apa lagi? Ada anting-anting, ada apa lagi? Gelangnya ada di tangan maupun di
kaki. Dan itu bukan hanya sekedar aksesoris, tetapi ini merupakan simbol sosial. Itu berbicara tentang kecantikan mereka, status dan juga identitas ya, asal-usul mereka bisa dilihat dari ukiran-ukiran yang ada di perhiasan yang mereka pakai ya, dari suku mana dan lain sebagainya. Dan tidak mungkin mereka keluar rumah tanpa memakai perhiasan. Dan untuk pengantin perempuan, ikat pinggang itu bagian yang tidak pernah dilupakan, yang sangat penting untuk sebuah busana pernikahan. Dan itu tidak hanya berfungsi ya untuk fungsional ya. Kalau saya pakai ikat pinggang itu supaya tidak melorot celananya. Saya pernah waktu ke notaris Paulus yang ada di Jalan Telomoyo itu. Saya lupa pakai ikat pinggang. Maaf Bapak Ibu, melorot. Untung waktu itu cuman ada sepasang suami istri yang lagi membawa sertifikat, mereka masih lihat. Kalau enggak kan malu. Bukan secara fungsional. Tetapi itu melambangkan apa? Kehormatan dan sukacita. Jadi secara budaya pengantin perempuan itu tidak akan pernah lupa untuk memakai yang namanya ikat pinggang pada hari pernikahan. Tetapi sekali lagi ya, ini secara logika budaya, jadi ingat ya, seorang dara pasti memakai perhiasannya, tidak lupa. Dan seorang pengantin pasti selalu ingat ikat pinggangnya. Tetapi umatku melupakan aku. Dan saat ini kita selalu berpikir, oh bangsa Israel selalu melupakan Tuhan. Tetapi saya mau berkata, orang Kristen juga sering melupakan Tuhan. Walaupun tetap beribadah secara lahiriah. Saya akan berikan contohnya ke gereja. Mereka menyanyi, mereka berdoa, melakukan aktivitas rohani, bahkan sudah melayani Tuhan. Tetapi hati mereka sudah tidak melekat kepada Tuhan. Tidak berfokus kepada Tuhan. Makanya ada ayat yang di dalam Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada aku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jangan sampai kita melupakan Tuhan. Kelihatannya beribadah, tetapi sebenarnya kita sudah melupakan Tuhan. Yang kedua, melupakan Tuhan walaupun diberkati secara materi. Justru di saat hidup kita mapan dan nyaman, hati-hati. Saya berjumpa dengan orang-orang yang punya duit. Dan mereka mengatakan, setelah saya menjadi kaya, menjadi banyak uang, sepertinya saya tidak terlalu membutuhkan Tuhan lagi. Loh ini serius. Sebab mereka mengatakan ada finance freedom. Apa saja saya bisa beli pakai uang. Hosea berkata, akulah yang mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. Ini berbicara tentang bangsa Israel ketika mereka berada di perbudakan Mesir. Gersang. Ketika mereka makan rumput sudah dibawa Tuhan keluar dari Mesir, maka mereka kenyang. Mereka memiliki sebuah harapan, mereka berjumpa dengan Allah. Setelah mereka makan kenyang, hati mereka menjadi meninggi. Itu sebabnya mereka melupakan aku. Melupakan Tuhan. Walaupun sudah diberkati secara materi, mengenal firman Tuhan. Tetapi juga bisa melupakan Tuhan. Sebab kenapa? Hafal ayat-ayat, mengerti ayat-ayat, tetapi tidak pernah menerapkannya dalam kehidupan mereka. Hati-hati termasuk pembicara-pembicara yang ada di mimbar. Kita mungkin fasih, tetapi hati-hati jangan sampai kita melupakan Tuhan. Ayat di dalam Yakobus 1 ayat 22. Hendaklah kamu menjadi apa? Pelaku firman. Bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Melupakan Tuhan walaupun pernah mengalami pertolongan Tuhan. Sudah diselamatkan, dibebaskan dari masalah besar, kembali hidup seolah-olah semua itu hasil kekuatan sendiri. Ini bicara tentang seorang raja Asyur ya. Sebab ia telah berkata di dalam Yesaya 10 ayat 13, dengan kekuatan tanganku aku telah melakukannya dan dengan kebijaksanaanku sebab aku berakal budi. Lihat sombongnya.
Aku telah meniadakan batas-batas antara bangsa dan telah merampok persediaan-persediaan mereka. Dengan perkasa aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta. Ini perkataan daripada Raja Asyur. Sebenarnya Raja Asyur itu bukan apa-apa, manusia biasa. Tetapi dia hanya dipakai sebagai tongkat murka. Tahu tongkat murka? Dia hanya dipakai sebagai alat untuk menghajar bangsa-bangsa lain. Termasuk Israel dan Yehuda. Tapi sombongnya minta ampun. Tidak sadar bahwa semua itu karena pertolongan daripada Tuhan. Semua itu dipercayakan oleh Tuhan. Semua itu seizin Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mampu sekali lagi, semua itu karena Tuhan. Semua itu karena anugerah daripada Tuhan. Melupakan Tuhan walaupun masih aktif dalam pelayanan. Pelayanan kita menjadi sebuah rutinitas, menjadi sebuah formalitas. Bukan luapan kasih kita kepada Tuhan, hati-hati. Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semu. Saya mau bertanya, apakah ada di antara kita termasuk pribadi yang melupakan Tuhan? Tahu Yesus tahu, tapi ternyata apa yang kita lakukan itu adalah bukti bahwa sebenarnya tindakan kita adalah tindakan yang telah melupakan Tuhan. Dan saat pagi hari ini saya akan membahas 3 inti daripada melupakan Tuhan. Ya, sebenarnya ada 1A, tetapi perhatikan baik-baik apa yang akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama, inti melupakan Tuhan yang pertama itu adalah di dalam Yeremia 2 ayat 13, firman Tuhan berkata, sebab berapa kali? 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Awalnya melupakan Tuhan. Orang yang melupakan Tuhan, suatu saat dia akan meninggalkan Tuhan. Tidak lagi menempatkan Tuhan menjadi pusat hidup. Tidak menempatkan Tuhan menjadi sumber hidup mereka. Sehingga yang dilakukan adalah dia mengabaikan Tuhan di dalam setiap keputusannya dan tidak pernah mengandalkannya lagi. Hati-hati, salah satu yaitu sudah diberkati. Nah sudah tidak pernah mengandalkan Tuhan, saya punya kok. Charles Spurgeon pernah berkata seperti ini. If Christ is not all to you, He's nothing to you. He will never go into partnership as a part savior of man. If he be something, he must be everything. And if he be not everything, he is nothing to you. Artinya apa? Bahasa Indonesia, jika Kristus bukan segalanya bagimu, maka ia bukan apa-apa bagimu. Ia tidak akan pernah mau menjadi juru selamat hanya sebagian saja. Jika ia adalah sesuatu bagimu, maka ia harus menjadi segalanya. Dan jika ia bukan segalanya, maka ia sama sekali bukan apa-apa bagimu. Artinya apa? Artinya inti pesan ini adalah Kristus tidak bisa ditempatkan sebagian dalam hidup kita. Tidak bisa. Ia harus menjadi pusat, menjadi segalanya. Kalau kita hanya memberi dia sebagian ruang hidup kita, pada hakikatnya kita sedang menolak dia sepenuhnya. Oleh sebab itu warga kerajaan, kalau kita tidak menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita, sebenarnya kita sedang melupakan Tuhan. Dan Yeremia 2 ayat 18 berkata, dan sekarang apakah untungmu untuk pergi ke Mesir? Di dalam perikop yang sama, hendak meminum air sungai Nil. Dan apakah untungmu kamu pergi ke Asyur, hendak meminum air sungai Efrat? Apa maksud ayat ini? Umat Israel lebih mencari pertolongan atau mengandalkan politik dan militer dari bangsa lain, yaitu Mesir dan Asyur. Dari ancaman siapa? Dari ancaman Babel, tanpa mengandalkan Tuhan. Padahal kita tahu Mesir dan Asyur mereka adalah bangsa yang menyembah kepada berhala. Dan ini merupakan sebuah gambaran bagaimana mereka mengandalkan manusia ketika menghadapi kesulitan, bukan bersandar kepada kuasa Allah. Oleh sebab itu warga kerajaan sekali lagi
mengandalkan kekuatan manusia atau kekuatan dunia ini tanpa melibatkan Tuhan, itu akan membawa kita kepada kekecewaan dan kehancuran yang seperti yang dialami oleh Yehuda. Mereka mengandalkan Mesir dan Asyur, tetapi pada akhirnya juga mereka tetap jatuh ke tangan Babel. Mereka dibuang ke Babel, artinya mereka dipindah kemudian diasingkan ke Babel sebagai tawanan. Ada seorang bisnismen, biasanya kalau kita berbisnis, modal masih sedikit, kita selalu berdoa, Tuhan tolong. Kira-kira mau usaha apa? Kira-kira apa yang harus saya putuskan? Kita selalu cari Tuhan. Dan Tuhan menjawab. Kira-kira berhasil? Sudah mulai? Tetapi ketika usaha kita besar, mulai merasa yang hebat siapa? Aku. Kalau sudah berkembang pesat, biasa lupa sama Tuhan. Dan mulai ambil keputusan-keputusan dengan kekuatan diri sendiri. Ya, awalnya memang baik-baik saja, tetapi Tuhan kita itu Tuhan yang baik ya. Ada sebuah ilustrasi, seseorang itu gambar sesuatu dan gambarnya itu bagus. Kemudian dia melihat gambar itu sambil jalannya apa? Mundur. Tiba-tiba ada orang datang kemudian sobek itu gambarnya. Dia datang dan memarahi orang itu. Gambar saya itu, usaha saya luar biasa, sudah lama dan akhirnya bagus. Kenapa ketika saya menikmati apa yang saya gambari, kamu sobek itu? Dan dia tunjukkan, kalau kamu terus melihat gambarmu sambil mundur, kamu jatuh loh, di belakang Anda itu lembah. Makanya kalau kita usaha dan tiba-tiba kita merasa kita mampu dan Tuhan izinkan sesuatu, sebenarnya Tuhan mengasihi kita. Supaya kita tidak lupa kepadanya. Ya. Dan ketika dia sudah bangkrut di kantor, dia baru sadar bahwa selama ini dia telah meninggalkan Tuhan. Tidak menempatkan Tuhan di pusat hidup, mengabaikan dia dalam keputusan-keputusannya dan mengandalkan kekuatan sendiri. Itu adalah salah satu contoh seseorang melupakan Tuhan. Di dalam Yakobus 4:13-16 di sana dikatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Nanti malam aja gak tahu apalagi besok. Apakah arti hidupmu itu sama seperti apa? Uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya. Katakan bersama-sama, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian itu adalah salah. Siapa tahu judul perikop ayat-ayat yang kita baca? Tidak atau jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi kita mengatur hidup kita ya bukan hanya dalam bisnis, hidup kita tanpa menyadari kedaulatannya. Seolah-olah kita memegang kendali penuh atas hidup kita. Padahal seperti uap kata firman Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan bernama William Gurnall, dia berkata, we must always remember to say. Kita harus selalu ingat to say if the Lord will, our purposes must stand only with His permission. For our times are not in our hands, but His. Bahasa Indonesia adalah, kita harus senantiasa berkata jika Tuhan menghendaki. Sebab setiap rencana hanya dapat terlaksana dengan izinnya. Waktu dan hidup kita bukan di tangan kita sendiri, melainkan sebetulnya di tangan Tuhan. Yang setuju katakan, Abraham Lincoln itu seorang presiden dari Amerika yang ke-16. Dia lahir dari keluarga yang sangat miskin, menikmati pendidikan formal tidak lebih dari 1 tahun. Namun ia belajar sendiri, bekerja keras dan akhirnya dia menjadi seorang pengacara dan seorang politisi. Dia sangat rendah hati dan menyadari bahwa dirinya itu adalah alat di tangan Tuhan. Dalam pidatonya dan juga di dalam surat-surat yang dia tulis, itu selalu ada kata, dia sering menulis, the will of God prevails. Kehendak Tuhanlah yang akan terlaksana.
Jadi dia sadar bahwa setiap rencana manusia itu bisa terjadi jika Tuhan menghendaki. Jadi nggak usah ngotot, nggak usah ngoyo. Katakan jika Tuhan menghendaki. Bersama-sama katakan 2, 3. Ketika perang saudara di Amerika itu, dia berkata kepada kabinetnya, kepada menteri-menterinya ya. Sekarang di Amerika itu bukan menteri pertahanan lagi, tapi menteri perang. Semua diganti jadi war ya. Dia berkata kepada kabinetnya, kita berencana, tetapi pada akhirnya kita harus tunduk kepada kehendak Tuhan. Jika Tuhan menghendaki, negara ini akan dipersatukan kembali. Ia percaya bahwa strategi militer itu bukan cara-cara, hanya cara untuk bisa melakukan sesuatu untuk mengembalikan negara itu menjadi bersatu. Bahkan dia sebagai presiden, orang yang tertinggi di sebuah negara, dia mengatakan bahwa kedudukan tertinggi pun tidak membuat seseorang berhak atas masa depan. Ia sadar kalau Tuhan menghendaki, rencananya bisa terwujud. Baik dalam pribadi maupun nasib bangsa. Apa yang terjadi di Indonesia? Kita tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi kita tahu jika Tuhan berkenan, jika Tuhan berkehendak, semuanya pasti terjadi. Itu yang pertama. Poin yang kedua, inti melupakan Tuhan, kita akan membaca di dalam Yeremia 2 ayat 27, yang berkata kepada sepotong kayu, bayangkan, engkaulah Bapakku dan kepada batu, engkaulah yang melahirkan aku. Sungguh mereka membelakangi aku dan tidak menghadapkan mukanya kepadaku. Yang kedua, inti melupakan Tuhan adalah menggantikan Tuhan dengan perhiasan dunia. Dengan keinginan dunia. Dengan nilai-nilai dunia. Dengan sistem dunia. Apa itu perhiasan dunia? Saya jelaskan di sini. Segala sesuatu yang berasal dari sistem dunia, nilai-nilai dunia, cara hidup dunia yang berdosa, yang terlihat indah dan menarik di mata manusia, yaitu keinginan apa? Daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tetapi ketiga hal itu perlahan menarik hati kita menjauh dari Tuhan dan menggantikan Dia sebagai pusat hidup. Itu perhiasan dunia. Harta kekayaan, mengejar uang sebagai tujuan hidup. Ada loh orang-orang seperti itu, menimbun hartanya tanpa peduli orang lain. Yang kedua apa? Kedudukan dan kekuasaan, haus jabatan dan posisi tanpa memperhatikan kebenaran. Bahkan menindas, kita tahu itu. Kesenangan dosa, pesta pora, pergaulan bebas, mabuk, narkoba, dan lain sebagainya. Hidup hedon untuk memuaskan diri kita. Popularitas, mengejar nama besar. Sekali lagi itu semua dari dunia, berharap modern. Apa ini? Gadget, hobi. Saya dulu hobi mancing ya, kalau mancing bisa beberapa hari di laut. Pekerjaan sebagai hal yang utama dalam kehidupan kita. Ada pekerjaan, tinggalkan Tuhan. Tinggalkan pelayanan, tinggalkan ibadah. Bukan tidak boleh, tetapi lihat sekali lagi prioritas di dalam kehidupan kita. Fanatisme terhadap artis, ada loh yang seperti itu. Menyembah kenyamanan, menyembah comfort zone, dan mengabaikan panggilan Tuhan. Ada satu tokoh di dalam Alkitab yang bernama Demas. Demas ini seorang rekan sekerja Paulus yang disebut 3 kali dalam perjanjian baru. Ia bukan orang Yunani, bukan orang Yahudi, tetapi dia orang Yunani ya. Kita akan lihat ada 3 catatan tentang Demas. Yang pertama, di dalam Kolose 4:14, di sana dikatakan salam dari Lukas, tabib yang kekasih, dan dari siapa? Demas kepadamu. Di sini Demas disebut bersama-sama dengan siapa? Tabib Lukas. Ini menunjukkan bahwa dia masih setia dan aktif dalam pelayanan. Yang kedua, di dalam Filemon 1 ayat 24 di sana dikatakan, dan juga Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Paulus menyebut si Demas itu sebagai rekan sekerja, artinya dia masih terlibat di dalam pelayanan misi bersama-sama dengan murid-murid yang lainnya. Tetapi di dalam 2 Timotius 4 ayat 10
Dikatakan, karena Demas telah meninggalkan aku, oleh karena ia apa? Mencintai dunia, memakai perhiasan dunia ini, dan ia telah pergi ke Tesalonika. Jadi dia lebih memilih kenyamanan daripada harus menderita demi Yesus. Dia tertarik kepada kesenangan duniawi atau keuntungan duniawi, meninggalkan panggilan rohani demi kepentingan pribadi. Di sini kita bisa melihat, perhatikan baik-baik. Melakukan atau memulai dengan baik tidak selalu berarti akan berakhir dengan baik. Demas memulai dengan baik atau tidak? Iya. Tetapi dalam perjalanannya, dia mengakhiri dengan tanda petik buruk. Dan Alkitab tidak pernah mencatat dia lagi kembali untuk datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, setiap kita sudah memulai dengan baik. Saat ini kita sedang di dalam perjalanan menuju kekekalan. Tetapi bisa saja ada kemungkinan, tidak menutup kemungkinan, di dalam perjalanan kita ini, bahkan saya sebagai hamba Tuhan. Karena saya melihat banyak hamba Tuhan, pada akhirnya mereka tidak mengakhiri dengan baik. Ada yang bunuh diri, ada yang meninggalkan Tuhan dengan istri yang baru. Kita tidak tahu. Tetapi hal itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Makanya Paulus berkata di dalam Galatia 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Setiap kita sudah memulai dengan roh. Kita di dalam perjalanan menuju roh. Di dalam roh. Menuju akhir itu jangan sampai kita mengakhiri di dalam daging. Mengakhiri dengan buruk. A.W. Tozer berkata, the weakness of so many modern Christians is that they feel too much at home in the world. Artinya apa? Artinya kelemahan banyak orang Kristen masa kini adalah mereka merasa terlalu nyaman tinggal di dunia ini. Nyaman gak tinggal di dunia ini? Nyaman. Saya mau tanya, ada yang mau mati di sini? Gak mau. Nyaman. Hati mereka lebih melekat kepada kesenangan, ya. Bisa makan enak, bisa jalan-jalan, nyaman, punya rumah. Pola hidup duniawi sehingga kehilangan kerinduan akan hal-hal rohani dan kerajaan Allah. Jadi yang penting itu yang terakhir itu. Mereka gara-gara dunia ini kehilangan kerinduan akan hal-hal rohani dan kerajaan Allah. Saya tidak tahu, kita bisa ke gereja, tetapi kita sudah kehilangan kerinduan akan hal-hal rohani. Bisa saja itu terjadi dan hati-hati. Jangan sampai kita mengakhiri, pada akhirnya kita finishing bad. Elvis Presley, siapa tidak kenal dia? The king of rock and roll. Dia dari keluarga Kristen. Namun karena dia menjadi famous, menjadi terkenal, dia tenar, uang banyak, cewek itu waduh, nyari dia terus. Kesenangan duniawi perlahan menjauhkan dia dari kerinduan akan Allah. Walaupun dia jadi raja daripada rock and roll, dikagumi oleh jutaan orang, dia menulis bahwa dia kesepian, hidupnya hampa, dia tertekan padahal banyak uang, banyak wanita yang menghampiri dia. Dia famous tetapi hati kecilnya dia kesepian. Dia hampa dan tertekan. Rumah mewah, uang dan popularitas. Dia berkata tidak pernah bisa menolong ketika hati kita tidak berpaut kepada Tuhan. Enggak bisa menolong. Dan kenyamanan duniawi, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berkata bahwa dia bisa menghancurkan hidup kita. Kita tahu akhir hidup daripada Elvis. Dia meninggal karena overdosis. Saya baca lagi ternyata itu serangan jantung. Dan itu meninggalkan sebuah pelajaran bahwa dunia dan keinginannya akan lenyap. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya.
Di KLC, pembicara utama kita adalah Peter Tanci. Dia menyebutkan bahwa kita harus finishing strong. Harus kuat. Caranya bagaimana? Dia passion, dia bacanya passion. Pertama, passion to please God. Passion to please God artinya apa? Sebuah gairah. Gairah yang menyala-nyala untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita berpusat kepada Tuhan, sebenarnya kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua adalah the passion for excellence. Apa yang kita lakukan karena kita tertuju kepada Tuhan, maka kita akan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan yang ketiga, dia katakan the passion for truth. Orang yang berfokus kepada Tuhan, dia mencintai firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu bukan apa-apa ya. Katanya orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi saya mau beritahu firman Tuhan itu adalah perkataan daripada Allah sendiri. Oleh sebab itu, jangan sampai kita tertarik dengan perhiasan dunia. Dan yang terakhir, yang ketiga, inti melupakan Tuhan. Ayat 27 di perikop yang sama di sana dikatakan, yang berkata kepada sepotong kayu, engkaulah Bapakku, dan kepada batu engkaulah yang melahirkan aku. Sungguh mereka membelakangi aku dan tidak menghadapkan mukanya kepadaku. Tetapi pada waktu mereka ditimpa malapetaka, mereka berkata apa? Bangkitlah menyelamatkan kami. Di manakah para alamu yang kau buat untuk dirimu, kata Allah? Biarlah mereka bangkit jika mereka dapat menyelamatkan engkau pada waktu malapetakamu. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikian banyaknya para alamu, hai Yehuda. Mereka menyembah kepada berhala, tetapi ketika ada masalah, bukan datang kepada berhala itu, datang kepada siapa? Allah yang hidup. Jadi hal yang ketiga, inti melupakan Tuhan itu menjadikan Tuhan hanya sebagai apa? Cadangan darurat ketika masalah, persoalan, pergumulan itu datang. Hati-hati, ban serep. Ya, jadi siklus dosa zaman dahulu. Yang pertama apa? Menyembah berhala atau meninggalkan Tuhan. Jadi mereka berbalik dari Tuhan, mengikuti dewa-dewa bangsa lain. Dan Tuhan izinkan yang kedua adalah apa? Dikalahkan. Mereka tertindas oleh musuh. Tuhan mengizinkan bangsa-bangsa lain untuk menekan mereka, mengalahkan mereka sebagai konsekuensi dosa. Selanjutnya apa? Apa yang dilakukan mereka? Mereka kembali berseru-seru kepada Tuhan. Itu. Penderitaan memuncak. Baru menyesal. Baru datang kepada Tuhan. Baru Tuhan mengirimkan pembebas, baik itu seorang hakim, seorang raja atau seorang nabi untuk membebaskan mereka. Setelah itu mereka hidup apa? Damai. Damainya untuk sementara. Kalau sudah damai-damai, apa yang mereka lakukan? Menyembah berhala lagi. Ampun orang Israel. Ya, kita selalu ngomong ampun orang Israel. Kita lupa melihat diri kita. Betul? Betul Pak. Tuhan itu dijadikan Allah. Ban serep. Jadi kalau ketika ban utama baik-baik saja, ya sudah ban serep itu termasuk saya. Ban serep yang saya pakai itu ketika mau ke KLC, saya katakan, Pak tolong dipompa. Dia mau ban mobilnya masih baru ini, tapi sudah mati bannya. Kenapa ketika masih baik-baik kok gak diganti? Kok dibiarkan seperti itu? Kita sering seperti itu, membiarkan ban serep sampai sudah tidak bisa dipakai lagi. Kalau hidup lancar, baik-baik saja, Tuhan dilupakan. Masalah datang, baru mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Ada di antara kita yang seperti itu? Tidak ada yang ngaku. Jadi hanya menjadikan Tuhan cadangan darurat. Ya contohnya begini, waktu sehat itu lupa bersyukur. Betul, ini hal yang sederhana. Tidak pernah membangun hubungan dengan Tuhan. Ketika sakit keras, baru mulai berdoa. Minta mujizat. Sudah berjanji akan setia kepadamu ya Tuhan. Sampai di mana tadi? Nanti kalau sudah ditolong, nyembah berhala lagi.
Saya berjumpa dengan seseorang yang sakit stroke. Dia telepon saya, Pak doakan saya. Doakan saya kalau saya sembuh saya akan melayani Tuhan. Dalam hati saya kasep. Oh iya waktu sehat loh datang untuk melayani Tuhan. Ketika usaha mulai ada masalah, kalau ketika untung dan lancar tidak pernah beribadah. Sampai saya telepon, Pak ayo ibadah. Oh iya telepon, ayo WA. Nggak mau. Apalagi mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, nggak pernah. Tetapi ketika rugi dan hampir bangkrut, bukan saya yang telepon, dia yang telepon saya. Nah, saya ngomong cari pertolongan Tuhan, jangan seperti itu, jangan jadikan Tuhan sebagai ban serap. Berdoa ketika ujian atau mengalami krisis. Ada teman saya, tidak pernah berdoa, tidak pernah beribadah. Tetapi ketika naik pesawat terjadi turbulensi, dia katakan takut pesawatnya jatuh, baru mulai berdoa. Loh ini sungguh-sungguh terjadi. Saya tidak panjangkan firman Tuhan lagi, tetapi pesan firman Tuhan pada saat pagi hari, kalau kita menjadi warga kerajaan Allah, jangan pernah melupakan Tuhan. Yang pertama apa? Jadikan Yesus menjadi sumber hidup utama kita, menjadi pusat kehidupan kita. Firman Tuhan katakan apa? Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, dengan mencari, menggali sumur-sumur yang bocor. Itu berbicara tentang apa? Sumber kepuasan palsu. Jangan mengandalkan kekuatan manusia sebagai sandaran. Apa untungmu kamu ke Mesir? Apa untungmu kamu pergi ke Asyur? Tetapi kita harus jadikan Tuhan menjadi prioritas dalam segala sesuatu. Dia bukan opsi cadangan. Dan yang ketiga, biar hati kita terlepas dari perhiasan dunia yang mencuri kasih kita kepada Tuhan. Dapatkah seorang darah merupakan perhiasannya? Seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya, tetapi kamu melupakan aku. Jadi apapun yang kita cintai melebihi Tuhan, itu pasti akan membuat kita lupa kepada Tuhan. Dan yang terakhir, datang kepada Tuhan setiap hari, setiap waktu, bukan hanya saat darurat saja. Pada waktu mereka ditimpa malapetaka, kata firman Tuhan, mereka berkata, bangkitlah dan selamatkan kami. Prinsipnya di sini adalah biar kita memiliki hubungan yang sehat dengan Tuhan setiap hari, setiap waktu, bukan pada saat kita memiliki pergumulan atau di saat-saat kita sedang mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita, bahkan krisis kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya kalau kita pegang firman Tuhan yang sudah disampaikan pada saat pagi hari ini, kita akan tinggal hidup sebagai warga kerajaan Allah yang pada akhirnya kita akan finishing grade di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.